Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, dimanapun saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Sebelum menyimak video ini, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe, di like, di share, dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini masih seputar kupas tuntas, kupas habis semua informasi tentang tindakan atau aksi penipuan sampai pada pemerasan video konsek atau VCS yang sampai detik ini semakin viral dan semakin marak terjadi di negara Indonesia. Korban-korban semakin bertambah, dan sampai hari ini pun saya masih terus menerima laporan-laporan dari orang-orang yang telah menjadi korban. Nampaknya permasalahan-permasalahan ini belum banyak yang bisa terungkap, dikarenakan kebanyakan dari korban malu untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Maka untuk angka kasus atau pengungkapan itu masih tergolong kecil, padahal fakta sebenarnya di lapangan korban itu mungkin sudah jutaan orang di seluruh Indonesia, mungkin juga di seluruh dunia. Semoga tanpa adanya laporan-laporan dari para korban, polisi bisa mengambil langkah-langkah yang cepat dalam memberantas kasus-kasus penipuan seperti ini. Maka dari itu, salah satu langkah atau cara agar kita bisa terselamatkan dari kasus penipuan seperti ini, sering-sering kita melihat atau mencari informasi di internet tentang perkembangan dan berita-berita yang sedang viral ataupun sedang tren, sehingga dengan kita rajin bermedia sosial yang intinya adalah untuk mencari sesuatu informasi yang baik, maka insya Allah jenis penipuan apapun kita akan terselamatkan. Selanjutnya, dalam menyikapi permasalahan ini atau dalam menyikapi kasus-kasus penipuan seperti ini, jangan sampai kita terjebak. Maka dari itu, ketika kita menggunakan media sosial dengan cerdas dan sangat hati-hati, terutama terhadap orang yang mengajak untuk PCS. Ada yang bertarif, ada yang gratis. Nah, justru ini yang harus kita tolak, jangan kita layani, karena nanti pada ujungnya akan ada pemerasan di akhir cerita itu. Maka itu waspada dan rajin melihat informasi-informasi di media sosial. Seperti yang terjadi di Medan, ini cukup ngeri. Nah, ini sepasang suami istri
malah menjadi korban pemerasan VCS oleh satu orang yang sama. Jadi pelakunya satu, korbannya orang dua. Korbannya ini adalah suami istri. Bayangkan, ya. Artinya sangat minim sekali wawasan pasangan suami istri ini. Mereka sudah diperas hingga mencapai miliaran rupiah karena mereka sudah tidak punya uang lagi, sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi keinginan pelaku, maka mereka melapor kepada polisi dan akhirnya kasus ini pun tersebar di media dan insya Allah akan terungkap, karena sampai detik ini saya belum mendapatkan informasi lanjutannya tentang kasus ini. Jadi diperas sampai miliaran rupiah itu karena mereka takut VCS mereka itu disebar ke media sosial yang akan membuat mereka malu. Apalagi yang sang suami adalah seorang PNS, pegawai negeri sipil. Jadi ceritanya si suami ini yang merupakan seorang PNS ya, berkenalan dengan seseorang di media sosial. Seorang itu mengaku seorang wanita, ya. Padahal pelaku ini bukan wanita, dia seorang waria. Dia merubah suaranya menjadi suara perempuan dan menampilkan foto serta video video seksnya itu seorang wanita cantik. Padahal sebenarnya itu adalah pelaku seorang laki-laki yang dia adalah seorang waria. Sehingga terjadilah video call antara si suami tadi dengan waria ini, video VCS, dan sengaja memang direkam oleh pelaku karena tujuannya adalah ingin memeras. Maka terciptalah satu rekaman video VCS itu, dan langkah selanjutnya adalah si pelaku mulai melakukan aksi pemerasan pada si suami tadi. Ya. Akhirnya si suami ini memenuhi permintaan pelaku untuk tidak disebar dengan catatan mengirimkan sejumlah uang. Dan itu pun permintaan uangnya tidak sekali, terus berkali-kali. Pelaku ini cukup serakah juga. Dia akhirnya menyasar juga ke istri korban. Ya. Mirisnya istri korban pun mau terbujuk rayu dengan melakukan VCS. Akhirnya terekam juga. Maka pelaku mendapatkan 2 korban, suami istri, dan dua-duanya pun diperas agar video mereka tidak disebarluaskan. Ya, sepanjang perjalanan waktu, suami istri ini tidak mau melapor karena mereka malu. Namun sudah habis uang miliaran, mereka sudah tidak punya uang lagi, sudah tidak sanggup lagi membayar atau memenuhi keinginan permintaan dari pelaku. Akhirnya mereka melaporkan kasus ini ke polisi. Maka tersebarlah informasi ini di media sosial tentang pasangan suami istri yang habis diperas oleh pelaku pemeras VCS. Tapi kasus ini terungkap bukan karena penyebaran videonya, tapi pada pemerasannya. Ya, pada pemerasannya, tidak ada penyebaran videonya, tidak ada. Nah, maka saya katakan dari awal, penyebaran video itu kemungkinan kecil sekali akan dilakukan oleh pelaku. Target mereka adalah uang. Kalau kita turuti, maka terus dia akan meminta sampai Anda benar-benar habis. Maka dari itu, ketika Anda mengalami hal seperti ini,
abaikan, jangan turuti keinginannya, blokir semua nomornya. Ya, jadi putuskan komunikasi dengan pelaku untuk menghindari ancaman-ancaman yang Anda terima. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa disebarluaskan kepada yang lain agar semuanya juga bisa tahu tentang info-info seperti ini, sehingga korban akan bisa diminimalisir serta ruang gerak pelaku bisa semakin lebih sempit. Dan tentunya ancaman bagi pelaku sangat berat. Simak ancaman bagi pelaku pembuat, penyebar, PCS sekaligus pemerasannya. Ada sejumlah pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku sextortion. Beberapa di antaranya pasal 27 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Kalau dilihat di Undang-Undang ITE, ada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan. Ancaman pidananya 6 tahun atau denda 1 miliar. Ada juga pasal 35 soal apabila seseorang membuat dirinya seolah menjadi orang lain, maka akan dikenakan pasal 35. Ancamannya berat, 12 tahun dan dendanya 12 miliar. Selain itu, pelaku juga bisa dijerat Undang-Undang Pornografi. Ancaman hukumannya hingga 12 tahun penjara. Jadi, apabila seseorang membuat, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, dan sebagainya konten yang berisi persenggamaan, kekerasan seksual, atau masturbasi dan ketelanjangan alat kelamin, apalagi pornografi anak, diancam 12 tahun penjara atau denda 250 juta dan paling banyak 6 miliar rupiah. Nah, itulah ancaman hukuman berat bagi pelaku. Semoga kasus-kasus ini bisa cepat terungkap dan bisa berkurang di negara Indonesia yang kita cintai. Dukung terus channel Johan Chandra-Dinata, klik tombol subscribe, di like, di share, dan dibagikan kepada teman-teman. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih. Salam cerdas dari channel YouTube Johan Chandra-Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.